Selamat datang di YouTube channel KHN Learning. Di video kali ini, saya akan membahas tentang arsitektur enterprise dan instrumen tata kelola. Ada 6 elemen inti pendekatan enterprise arsitek. Yang pertama adalah arsitektur governance, yang kedua arsitektur framework, yang ketiga implementation methodology, yang keempat documentation artifact, yang kelima arsitektur repository, dan yang keenam atau yang terakhir adalah associate best practice. Di video kali ini yang akan kita bahas adalah yang pertama, yaitu arsitektur governance atau tata kelola arsitektur. Elemen dasar yang pertama adalah governance atau tata kelola, yaitu mengidentifikasi perencanaan, pengambilan keputusan, dan proses pengawasan dan kelompok yang akan menentukan bagaimana enterprise arsitektur ini dikembangkan dan dikelola sebagai bagian dari tata kelola secara keseluruhan di dalam suatu perusahaan. Enterprise Architect Governance atau tata kelola EA itu bertujuan untuk mendukung tata kelola yang terpadu, kelompok kebijakan manajemen yang terintegrasi, dan juga proses yang membentuk struktur tata kelola secara keseluruhan. Biasanya arsitektur governance harus sesuai dengan tata kelola perusahaan itu secara keseluruhan. Ini adalah gambar hubungan arsitektur enterprise dengan beberapa praktek manajemen. Arsitektur enterprise biasanya digunakan sebagai instrumen dalam mengelola file operasional di dalam suatu perusahaan dan untuk pengembangan di masa yang akan datang. Dari gambar ini, saya akan menjelaskan bagaimana arsitektur enterprise itu diposisikan dalam konteks tata kelola perusahaan dan teknologi informasi dengan menghubungkannya dengan sejumlah praktek dan standarisasi terbaik. Kita akan membahas hubungan arsitektur enterprise dengan beberapa praktek manajemen di masing-masing bidang. Yang pertama adalah strategic management. Di sini menggunakan balance scorecard. Apa sih balance scorecard? Balance scorecard itu merupakan alat pengukur kinerja yang tidak hanya mengukur kinerja dari segi keuangan saja, tetapi juga dari segi non-keuangan, di mana balance scorecard itu terdiri dari 4 perspektif. Perspektif yang pertama adalah perspektif keuangan, kemudian yang kedua perspektif pelanggan, yang ketiga perspektif proses bisnis internal, dan juga yang keempat adalah perspektif pembelajaran dan perkembangan. Bagaimana sih cara kerja menggunakan pendekatan balance scorecard? Jadi sebuah perusahaan itu harus mendefinisikan misinya, tujuannya, dan juga langkah-langkah untuk setiap perspektif. Kemudian nanti diterjemahkan ke sejumlah target dan inisiatif yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Pertama, itu kita harus mengukur dulu output dari proses bisnis internal dan tidak hanya memperbaiki defeknya saja, tetapi juga mengidentifikasi dan memperbaiki penyebab defeknya. Kemudian yang kedua, untuk strategi execution-nya menggunakan model EFQM atau Europe Foundation for Quality Management. Jadi EFQM ini diperkenalkan pada tahun 1992 itu sebagai kerangka kerja atau framework yang menilai aplikasi pada Europe Quality Award dan juga terinspirasi oleh Malcolm Baldrige model di USA dan The Deming Prize di Jepang. Jadi model EFQM ini itu memiliki cakupan yang jauh lebih luas daripada ISO 9001, yaitu tidak hanya berfokus pada manajemen kualitas, tetapi juga memberikan keseluruhan kerangka kerja manajemen untuk keunggulan kinerja di dalam suatu perusahaan. Model EFQM ini terdiri dari 9 kriteria keunggulan. Jadi 5 diantaranya itu merupakan enablers atau pendukung yang mencakup apa yang dilakukan
oleh sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Kemudian yang empatnya itu adalah result atau hasil, jadi mencakup apa yang dicapai dari organisasi atau perusahaan tersebut. Kita akan bahas lebih detail lagi untuk IFQM. Yang tadi saya katakan bahwa yang termasuk ke dalam enablers itu ada 5, enablers itu pendukung, yang termasuk ke dalam result atau hasil itu ada 4. Jadi di sini leadership dan policy and strategi itu menentukan arah dan fokus dari perusahaan. Kemudian untuk people dan juga partnership and research itu proses untuk mewujudkan atau menentukan proses untuk menentukan fokus dari perusahaan. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah result atau hasil. Jadi ini adalah hasil yang dicapai dari para stakeholder yang berkontribusi untuk menghasilkan KPI atau Key Performance Result. Yang terdiri dari aspek keuangan atau aspek finansial dan juga aspek non-finansial. Jadi model IFQM ini memberikan prinsip, ukuran, dan juga indikator untuk menilai kinerja perusahaan itu dalam semua aspek. Dan pengukuran ini adalah dasar untuk pembelajaran, inovasi, dan juga peningkatan kinerja di perusahaan secara berkelanjutan. Kemudian selanjutnya adalah quality management. Di sini menggunakan ISO 9001. Jadi berdasarkan kebijakan mutu dan sasaran mutu, perusahaan itu merancang dan mendokumentasikan QMS untuk mengontrol bagaimana proses tersebut dilakukan. QMS itu adalah Quality Management System. Jadi arsitektur enterprise itu dari perspektif manajemen mutu, khususnya di ISO 9001, itu terlihat bahwa kontribusi utamanya adalah dalam hal desain yang terintegrasi, kemudian manajemen, dan juga dokumentasi proses bisnis, dan juga sebagai pendukung dari sistem teknologi informasi. Kemudian selanjutnya adalah IT governance, di sini menggunakan COBIT. Jadi COBIT itu adalah kerangka panduan tata kelola teknologi informasi, atau bisa juga disebut sebagai tools atau pendukung yang bisa digunakan untuk menjembatani gap antara kebutuhan dan bagaimana teknis pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tersebut itu di dalam suatu perusahaan. Jadi COBIT memungkinkan pengembangan kebijakan yang jelas dan sangat baik digunakan untuk IT control di sebuah perusahaan. Kemudian dapat membantu juga meningkatkan kualitas dan nilai serta menyederhanakan pelaksanaan alur proses sebuah organisasi atau sebuah perusahaan dari sisi penerapan IT. Kemudian selanjutnya adalah IT Delivery and Support. Di sini menggunakan ITIL. Jadi ITIL atau Information Technology Infrastructure Library itu adalah framework juga yang merupakan best practice dalam IT Service Management. Jadi ITIL ini dapat mempermudah dalam mengevaluasi layanan IT serta mengetahui hal-hal yang harus dikembangkan dan juga dapat mengarahkan perkembangan layanan tersebut. Di dalam framework ITIL yang paling utama adalah membangun service strategi. Jadi service strateginya itu berfokus pada identifikasi peluang pasar yang layanannya dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan atau requirement pada bagian internal maupun eksternal dari pelanggan. Dalam service strategi itu terdapat 3 layanan yang harus diperhatikan, yaitu service design, service transition, dan juga service operation. Jadi kurang lebih untuk perbedaan COBIT dan juga ITIL adalah kalau COBIT itu dapat digunakan untuk menentukan apakah kebutuhan perusahaan itu didukung oleh IT. Dan sedangkan untuk ITIL itu dapat digunakan untuk memperbaiki
proses teknologi informasi untuk memenuhi tujuan perusahaan. Selanjutnya adalah IT implementation, di sini menggunakan CMM dan juga CMMI. Apa sih CMM? CMM itu kepanjangan dari Capability Maturity Model, yaitu framework untuk mengukur tingkat kematangan pengembangan sistem informasi dan manajemen proses dan produk dari suatu organisasi. Jadi CMM ini terdiri dari 5 tingkat perkembangan. Framework CMM untuk sistem dan perangkat lunak informasi itu tujuannya untuk membantu organisasi dalam meningkatkan kematangan dari proses pengembangan sistemnya. Apa sih hubungannya antara CMM dan CMMI? Jadi CMM ini adalah mekanisme kualifikasi sebuah software development house yang dapat memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan tersebut dalam melakukan development software. Untuk CMMI itu adalah pengembangan atau penerus dari CMM dan berkembang menjadi lebih bagus atau lebih baik. Jadi pada tahun 2000 itu CMM dilebur ke dalam CMMI. CMMI itu Capability Maturity Model Integration. Jadi pada tahun 2000 itu peleburannya itu disebabkan karena adanya kritik bahwa pengaplikasian CMM di pengembangan software itu khususnya bisa menimbulkan masalah karena model CMM ini belum terintegrasi di dalam sebuah organisasi. Kemudian memunculkan beban biaya dalam hal pelatihan, penafsiran, atau prediksi kinerja, dan juga aktivitas dari perbaikan sebuah sistem. Berikut adalah penjelasan saya mengenai arsitektur enterprise dan juga instrumen tata kelola. Untuk yang sudah menonton dan menyimak, saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.